Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Iya, Prof. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Ya, ini kita Gimana? tunggu Pak Rektor ya, Prof. Ya, izin sebentar lagi ya, Prof. Ya, gimana Medan? Iya, beginilah, Prof. Rame. Apa ya? Rame. Mana durian ucoknya? Ada, Prof. Ada. Terus ikan terinya gimana ikan teri? Ada, Prof. juga. Tapi nggak boleh banyak-banyak, nanti naik tensinya, Prof. Oh iya. Iya. Kolesterol juga ya? Iya. Yang boleh apa tuh? Itu ya. Jambu boleh jambu. Iya, jambu air ya, Prof. Ya. Oh, nggak ada hujan-hujan di Medan? Ada, Prof, ada. Ya. Bentar ya, Prof. Oke. Sampai sektor berapa dah? Misalnya berapa menit kemudian baru sampai? Oh iya, biasa itu dalam perjalanan. Itu nggak sampai. Langsung kok. Cuman dulu kan, dulu. Nanti berputar. Tadi siapa dia apa deh? Ini. Ayo, Pak. Ya. Wah, Melayu, Pak. Hari Jumat. Bukan. Tadi pakai, tadi Bapak kodenya
Apa yuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Isa Indrawan, SEMM, selaku Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi. Yang terhormat Bapak Rektor Bidang 1, Bapak Cahyo Pramono, SEMM. Yang terhormat Bapak Dr. Yohni Anwar, SHSE, MHMM, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pembangunan Pancabudi. Yang terhormat Ibu Dr. Rahima Borupurba, SE, MSI, AKCA, selaku Kaprodi Magister Akuntansi Universitas Pembangunan Pancabudi, dan juga sebagai salah satu narasumber kita hari ini. Dan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haryono Umar, MSc, AKCA, selaku narasumber yang sudah berkenan hadir dan berbagi ilmu dalam acara webinar dengan tema pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Serta Bapak Ibu, Kepala Desa dan aparatur desa, dosen, mahasiswa-mahasiswi, dan peserta webinar yang berkesempatan hadir pada hari ini. Sebelum acara webinar hari ini dibuka, perkenankan saya sebagai MC untuk membacakan susunan acara webinar hari ini. Acara yang pertama itu adalah pembukaan oleh saya selaku MC, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan pembacaan doa. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi yang nantinya akan diwakilkan oleh Rektor Bidang 1. Lalu pembukaan webinar oleh moderator, pemaparan oleh kedua narasumber, dan diskusi tanya-jawab, kesimpulan, lalu yang terakhir adalah penutupan acara. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja kegiatan webinar ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Waktu dan layar dipersilahkan.
Terima kasih Bu Rohimah. Agar menambah berkah dalam kegiatan ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ustadz Firman Hidayat. Kepada Ustadz Firman, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk umat Islam cukup ucapkan amin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, syukur kami atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah, hingga pada saat ini di masa pandemi Corona-19 ini, Engkau masih berikan kami kesehatan untuk terus melanjutkan perjuangan para pendahulu kami. Engkau masih berikan kami kekuatan dan kesempatan untuk melanjutkan perjuangan dalam dunia pendidikan ini. Sampai pada hari ini Engkau berikan pula kami keikhlasan dan tentunya dengan kekuatan agar kami terus mampu melahirkan generasi-generasi orang yang berilmu, beriman dan bertakwa serta berkarya untuk negara kami. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para guru kami, pemimpin kami dan para pendahulu kami, khususnya yang telah membangun negeri ini. Amin. Dari segala penjajahan yang mereka pertarungkan dengan harta bahkan nyawanya, ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha menyaksikan, jadikanlah acara ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemudahan dan kesuksesan. Sehingga kami terus mampu membumikan ilmu ini pada diri kami sendiri, keluarga kami dan masyarakat kami, khususnya negara Indonesia, negeri NKRI yang kami cintai ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, berikanlah kemudahan dalam acara ini dan sukseskan serta selamatkan hidup kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Firman atas bantuan doanya untuk acara kegiatan hari ini. Semoga semuanya dilancarkan. Kita lanjut aja untuk acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, Bapak Dr. Haji Muhammad Isa Indrawan, SEMM. Kepada Bapak Rektor, waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama, merasa bersyukur pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuasaan, kelapangan untuk melakukan silaturahim dalam jaringan dalam bentuk seminar yang bertemakan pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Yang kami hormati para narasumber Prof. Haryono Umar, Bu Dr. Rahimah Purba, panitia, dan seluruh peserta webinar ataupun seminar, para mahasiswa yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ucapan terima kasih kami terkhusus kepada Prof. Haryono yang menyediakan waktunya berkali-kali, berulang kali, untuk mengisi acara seminar para
mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi yang tentunya kita mengharapkan dapat memberikan satu pandangan ataupun satu motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa khususnya program studi akuntansi baik strata 1 maupun strata 2. Terima kasih juga kepada Dr. Rahimah yang sebagai Kaprodi Akuntansi Unpad yang juga pada hari ini menjadi narasumber dalam seminar kita yang bertemakan tentang pengelolaan dana desa, pencegahan terhadap korupsinya. Bapak dan Ibu, para peserta, para seminar kita, para mahasiswa, kita mengetahui dana desa ini cukup tinggi dan merupakan sesuatu yang hangat saat ini karena kita mengetahui satu desa itu bisa mendapatkan dana desa sekitar 600 juta sampai dengan 1. Bahkan ada mungkin yang lebih sampai 2M sesuai dengan luasan desanya dan kapasitas penduduknya. Saya mohon maaf karena ini sedang berada dalam kegiatan luar, jadi mungkin suara dan gambarnya tidak begitu jelas. Nah, untuk Sumatera Utara sendiri dari tahun 2015 sampai tahun 2019, kalau saya tidak salah, jumlah total dana desa yang disalurkan itu berjumlah hampir 17,6 atau lebih kurang sekitar 18 triliun yang dialokasikan untuk 5.417 desa. Nah, timbul pertanyaan kita tentu harapan kita bahwa dana desa ini dapat memberikan stimulus perekonomian, meningkatkan produktivitas masyarakat desa, menjadikan desa yang tadinya kurang produktif akan lebih produktif lagi. Tentu secara konkretnya akan bertambah infrastruktur di desa, bertambah rumah ibadah, bertambah jalan yang baik, bertambah industri desa, bertambah tingkat pendidikan masyarakat desa, capacity building desa. Tentu ini merupakan suatu cita-cita ataupun program yang sangat mulia yang dibuat oleh pemerintah kita, dalam hal ini Pak Presiden RI telah pun melaksanakan dana desa ini bertahun-tahun. Namun apabila pengawasannya, sistem perencanaannya, tata kelolanya tidak berjalan dengan baik, tentu kita dapat pula melihat apakah yang menjadi cita-cita itu terwujud di desa. Untuk itu penting sekali pengawasan dana desa ini, pengelolaannya dilaksanakan dengan baik dan benar. Sehingga apa yang menjadi rencana strategis dalam pengembangan desa sebagai salah satu poros perekonomian negara ini dapat terwujud. Untuk itu penting sekali seminar ini kita lakukan sehingga kita bisa memberikan pendapat-pendapat, masukan-masukan agar pengelolaan dana desa itu dapat terlaksana sesuai dengan tujuan, di mana kesejahteraan masyarakat desa tentunya akan terwujud. Untuk Sumatera Utara sendiri kita mengetahui masih banyak desa-desa ataupun dusun-dusun kita yang secara infrastruktur belum terpenuhi dengan baik. Sehingga ada beberapa desa yang punya produk bagus namun tidak bisa meningkatkan kapasitas produksinya ataupun income generatingnya karena infrastrukturnya kurang tersedia dengan baik. Nah, harapannya tentu pengelolaan dana desa ini dimulai daripada perencanaan. Perencanaan yang berdasarkan analisis yang kuat, perencanaan yang berdasarkan database yang kuat, perencanaan yang membicarakan antara kesenjangan, potensi dan kendala, sehingga apa yang dipakai, apa yang digunakan oleh dana desa itu sendiri dapat benar-benar. Alangkah sayangnya kalau ternyata
demikian besar dana desa yang ada, tapi infrastruktur di desa tidak bertambah, capacity building ataupun tingkat pendidikan masyarakat desa tidak bertambah, tempat sekolah desa juga tidak bertambah, produksi industri desa juga tidak bertambah. Inilah gunanya pengawasan. Untuk itu, terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang kita harapkan akan memberikan pandangan-pandangan ataupun informasi-informasi kepada para mahasiswa kita di Pancabudi, khususnya program studi akuntansi. Sekali lagi saya ucapkan selamat melaksanakan seminar. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Pak Rektor, izin ada desa binaan kita juga Pak Rektor yang hadir, desa binaan Unpad. Oh ya, selamat. Iya. Dari mana Bu? Dari Laugumba yang salah satunya saya lihat hadir di sini, Pak. Oh ya, jadi Unpad dengan policy ataupun yang menjadikan program prioritas adalah membangun desa, membangun Indonesia. Saat ini memang Unpad lagi concern betul terhadap pembangunan desa. Kita mempunyai beberapa program tentang bina desa, wisata desa, desa mengaji, desa mengajar yang semuanya melibatkan program studi yang ada. Beberapa desa seperti di Nia Selatan, di Gunung Stoli, Sibolga, Tapteng, Batubara, itu kita sudah membuatkan grand design pembangunan desanya. Mudah-mudahan dengan perencanaan yang kuat, pengawasan seperti yang diharapkan tentunya dari seminar ini dapat terlaksana dengan baik. Demikian juga dengan matching fund yang kita lakukan terhadap tenaga pendidik yang ada di desa, bagaimana mereka dapat meningkatkan capacity building-nya. Jadi terima kasih. Kalau di Laugumba, kalau saya tidak salah, itu adalah desa binaannya arsitektur ya, dengan akuntansi mungkin kalau saya tidak salah. Jadi memang kita ada beberapa desa yang memang secara intens. Kita mengharapkan adalah anak-anak mahasiswa, dosen-dosen itu kembali ke desa, membangun desanya. Apalagi dengan MBKM saat ini sebenarnya itu sangat dimungkinkan ya. 3 semester mahasiswa, baik tenaga pengajar ataupun peserta didiknya itu berada di desa. Awasi dana desa ini demi untuk kesejahteraan saudara-saudara kita, uak kita, kan itu kan among buruh kita yang ada di desa itu. Itu mungkin Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin karena ada kegiatan lain kepada Pak Aryono dan Ibu Rahimah untuk meninggalkan jaringan yang ada ini. Terima kasih. Silakan Pak Rektor. Baik, terima kasih Pak Rektor atas kata sambutannya. Kita mulai aja cara kegiatan untuk pemaparan dan diskusi dari para narasumber. Untuk membuka dan memandu acara kegiatan webinar ini, saya persilakan kepada Mbak Zata Hasyati, SE, MAPEK, MSI, selaku moderator dalam kegiatan webinar ini. Kepada Mbak Zata, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh yang telah hadir. Terima kasih banyak Mbak Nana. Dan yang terhormat tadi kepada Bapak Rektor Dr. Haji Muhammad Isa Indrawan yang telah memberikan kata sambutan, dan juga kepada Bapak Rektor Bidang Akademik Pak Cahyo Pramono SMM, dan juga kepada Direktur Pascasarjana Pak Yoni Anwar yang telah hadir, dan juga seluruh jajaran Unpad dan serta hadirin yang telah bergabung pada Zoom kita kali ini. Baik, di seminar hari ini kita punya 2 narasumber. Yang pertama itu ada Profesor Dr. Haryono Umar MSc AKCA. Beliau merupakan Dekan Pascasarjana Perbanas Institut, Direktur Lembaga Anti Fraud Perbanas Jakarta, dan juga Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode Maret 2012 sampai Juni 2015. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK
periode Desember 2007 sampai Desember 2011 dan juga menjadi Ketua Bidang Anti Korupsi dan juga Pengawas Persatuan Guru Besar Indonesia. Beliau menempuh pendidikannya untuk di bidang Diploma 4 Akuntan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta pada tahun 1990, kemudian melanjutkan pendidikan Master of Science bidang akuntansi di University of Houston, Texas, USA pada tahun 1993 dan juga doktor di bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2005. Selamat datang Bapak pada seminar kita hari ini. Terima kasih banyak. Dan juga narasumber yang kedua adalah Ibu Dr. Rahima Purba, SE MSI AKCA yang merupakan Kaprodi Magister Akuntansi Unpad. Selamat datang Ibu. Terima kasih banyak sudah berhadir. Beliau menamatkan pendidikannya di Universitas Sumatera Utara di bidang ilmu akuntansi, mulai dari sarjana, master hingga doktor ya Bu. Dan juga beliau aktif dalam melakukan penelitian di berbagai bidang dan salah satunya adalah yang sangat erat kaitannya dengan tema kita hari ini, yaitu deteksi korupsi pada pengelolaan dana desa dengan analisis Fraudster di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021, dan juga pada tahun 2016 sempat melakukan penelitian terkait dengan modal peningkatan kesejahteraan desa untuk efektivitas pengelolaan keuangan desa dan juga berbagai penelitian lainnya. Tentu saja seperti yang telah disebutkan oleh Bapak Rektor sebelumnya bahwa memang dana desa dialokasikan cukup besar dan banyak kasus yang di mana pengalokasiannya mungkin tidak tepat sasaran. Makanya diharapkan melalui seminar ini, para narasumber akan memberikan beberapa solusi bahkan bagaimana untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan dana desa. Untuk narasumber kita yang pertama, saya persilakan kepada Ibu Dr. Rahima Purba untuk memberikan pemaparannya. Kepada Ibu, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Zata. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati kali ini sebagai narasumber, sebagai dosen saya juga, yaitu Bapak Profesor Dr. Haryono Umar, MSc AKCA. Terima kasih Prof. Berkali-kali kita join ya Prof ya. Kemudian yang saya hormati tadi yang telah meninggalkan Zoom ini, Bapak Rektor, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Isa Indrawan, SEMM. Dan di sini juga ada Bapak Rektor 1 bidang akademik, yaitu Bapak Cahyo Pramono SEMM. Kemudian yang saya hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana, yaitu Bapak Dr. Yoni Anwar, SE, SH, MM, MH, yang telah berhadir. Dan ini para pendukung saya ini Prof yang ada di Pasca ini ada Mbak Zata Hasyati dan Mbak Nana yang tadi sudah menjadi MC. Terima kasih atas bantuannya. Baik, yang saya hormati juga Bapak Ibu, di sini juga ada Ibu Dekan Fasosa, Ibu Dr. Oni Medalin SHMKN yang juga berhadir, dan para Kaprodi yang ada di jajaran Pasca. Ya. Terima kasih telah berhadir. Nah, di sini juga ada Ibu Hernawati sebagai SDM nih. Terima kasih atas kehadirannya. Rekan-rekan dosen yang ada di Prodi Akuntansi, terima kasih atas kehadirannya. Dan yang saya sayangi mahasiswa-mahasiswi, dan juga di sini ada yang berhadir dari tadi yang seperti disebutkan tadi, ada mitra desa dari Unpad dan desa binaan Universitas Pembangunan Pancabudi. Seperti itu. Baik, izin saya share materinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai dari ini ya. Kalau kita melihat, izin saya langsung saja. Kalau kita melihat lukisan ini,
yaitu lukisan yang biasa kita kerjakan saat kita mendapatkan pelajaran menggambar dulu waktu pada saat kita belajar di SD dulu ya. Paling sering kita buat gambar pemandangan, yaitu gambar pemandangan desa. Ya, di mana desa itu ada gunungnya juga, biasanya ada gunungnya, ada rumahnya, ada pohonnya dengan sekitaran warna hijau, biru, kuning, dan sedikit ada merah-merahnya. Sangat sejuk sekali, indah dipandang mata. Ya, jadi seperti itulah desa. Yang mana kita, apalagi saat ini, kalau kita penat dengan pekerjaan yang ada di kota, kita akan pergi lari ke desa seperti itu ya. Saya melihat banyak dosen akuntansi nih yang kalau udah penat dia lari ke desa makan-makan gitu ya kan, Bu Vina ya. Jadi itulah desa seperti itu. Bagaimana kita mencari kedamaian di desa itu. Baik. Nah, dengan seiring sejalannya kebijakan pemerintah untuk membangun desa, di sini terlihat ada beberapa kasus korupsi dan kerugian negara. Ya, saya tidak bilang ini adalah di desa, tetapi ini adalah terkait dengan materi kita pada siang kali ini. Kita melihat di tahun 2015, 2016, 2017, 18, dan 19. Kita melihat kasus korupsi paling tinggi itu adalah di tahun 2015. Sementara yang dikorupsi adalah masih setingkat 3,1 triliun kerugiannya. Nah, kemudian menurun di tahun 2016 dan meningkat kembali di tahun 2017. Begitu lagi 2018, kasusnya menurun, tetapi kerugian negaranya yang semakin bertambah. Nah, seperti itu. Ini berdasarkan data dari ICW. Seperti itu. Baik. Sektor apa yang paling rentan dengan kasus korupsi? Kalau kita lihat, sektornya adalah yaitu keuangan daerah. Keuangan daerah yaitu kerugian negara adalah sekitar 386 miliar di tahun 2015. Oke, baik, kita akan terus lagi. Nah, di sini juga ada catatan beberapa kerugian negara. Deretan fakta korupsi Indonesia negara merugi berapa banyak. Nah, di sektor apa saja? Nah, di tahun 2015 sampai 2019 ada keuangan daerah, pendidikan, transportasi, sosial kemasyarakatan, dan kesehatan. Baik. Nah, sudah mulai ke dana desa. Nah, di sini ada kala korupsi dana desa merajalela. Jadi, kenapa? Karena semakin banyak yang aparatur desa, terkhususnya kepala desa yang ditetapkan sebagai tersangka karena perkara korupsi seperti itu. Jadi ini seperti menghipnotis sehingga mengakibatkan korupsi itu mengepung desa. Itulah yang menjadi simbol kenapa terhipnotis. Terhipnotis dengan apa? Dengan adanya dana desa ini, dengan pengelolaannya seperti itu ya. Pengelolaannya yang tidak sesuai. Oke, baik. Nah, jika kita lihat di sini ada lagi ya banyak kasus-kasus ya yang saya kutip dari beberapa publish nih ya, berita. Nah, di sini ada pakai kata embat lagi. Embat ADD 609 juta rupiah. Ya, mantan kades di BUI. Kemudian bagaimana dengan ketua BUMDesnya juga seperti itu. Oke. Nah, ini ada lagi 8 modus korupsi dana desa. Ada jenisnya penggelapan, ada jenisnya markup, penyalahgunaan wewenang, kasus suap. Ini adalah di tahun 2000 berapa nih? Ya, pada kala itu. Kalau sekarang saya 2021 belum dapat updatingnya. Nah, banyak modus yang disampaikannya gitu. Ya, yaitu membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar, itu yang disebut dengan markup. Kemudian mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik padahal proyek tersebut bersumber dari dana lain, dari sumber yang lain. Ya, jadi yang sudah ada itu yang diakui untuk
pertanggungjawaban biaya dengan menggunakan ADD. Kemudian meminjam untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Nah, ya. Pungutan atau pemotongan oleh oknum, membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya. Ya, saya rasa hal-hal ini mungkin gampang untuk dilakukannya, gampang juga menyelewengkannya. Markup pembayaran honorarium perangkat desa, markup pembayaran alat tulis kantor, memungut pajak atau retribusi namun tidak disetorkan ke kantor pajak atau ke kas desa. Pembelian inventaris kantor untuk pribadi. Nah, ini hal juga yang sering saya rasa bukan orang desa saja ya. Saya rasa beberapa yang itu tadi, karena bukan hanya karena kita bicaranya skup desa, maka inilah dibicarakannya. Nah, bisa saja terjadi di dunia pendidikan juga seperti itu. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa. Kong kali kong proyek, membuat kegiatan atau proyek yang fiktif. Ya, oke, baik. Next. Nah ini ada kata-kata wah parah ya. Bagaimana? Ada ciri-ciri anggaran desa yang tidak efektif dan transparan. Kita lihat di sini tidak ada papan proyek, laporan realisasi sama persis dengan RAB, ya. Jadi realisasi anggarannya sama persis dengan rencana anggaran biayanya. Kemudian lembaga desa pengurusnya keluarga kades semua, ya. Ini juga yang pernah saya perhatikan seperti itu, ya. Kepala desanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa. Jadi ada unsur kekeluargaannya. Kemudian BPD mati kiri alias pasif alias makan gaji buta. Ya. Kades pegang semua uang bendahara, hanya berfungsi di bank saja. Hanya berfungsi di bank aja katanya. Ya, ini berdasarkan catatan dari Kemendes seperti itu ya. Jadi ini juga alasannya apa? Alasannya rumah bendaharanya itu nggak mumpuni untuk nyimpan uang. Jadi uang yang sudah ditarik dari desa itu dibuat untuk dibawa ke rumah, ya, ke rumah kepala desa. Karena mengingat bendahara desa itu tidak cocok rumahnya untuk menyimpan uang sebanyak itu. Itu alasannya. Padahal kan seharusnya bisa digunakan hal-hal yang misalnya membuat ruangan khusus ataupun berangkas seperti itu ya. Kemudian perangkat desa yang jujur dan vokal biasanya dipinggirkan. Mungkin nanti Prof bisa menambahkan bagaimana sebenarnya orang yang jujur itu sebenarnya adalah orang yang baik. Jadi bukan barang tentu orang yang dekat itu kita kenal baik karena justru dia menyanjung-nyanjung kita. Ya, karena di balik sanjungannya itu bisa jadi adalah berupa ya hal-hal yang buruknya. Jadi orang-orang yang vokal biasanya dipinggirkan karena rasa dia tidak mengikuti apa keinginannya. Baik, banyak kegiatan terlambat pelaksanaannya dari jadwal, padahal anggarannya sudah ada. Artinya kegiatannya itu tidak tepat waktu sehingga efektivitasnya juga berkurang seperti itu, ya kan? Baik, kemudian musyawarah desa pesertanya sedikit, muka yang hadir itu aja dari tahun ke tahun. Ya, yang kritis biasanya nggak diundang. Nggak diundang karena apa? Nanti asik dikritiki aja. Izin saya minum dulu. Baik, kemudian BUMDes tidak berkembang. Nah, belanja barang atau jasa di monopoli Kades. Tidak ada sosialisasi terkait kegiatan kepada masyarakat. Pemerintah desa marah ketika ada yang menanyakan anggaran kegiatan dan anggaran desa. Marah dia ketika tanya ini kemana Pak, ini kemana? Ya, padahal sebenarnya kan haknya mereka untuk mendapatkan informasi, keterbukaan informasi publik, ya KIP. Kemudian Kades dan perangkat dalam waktu singkat mampu membeli mobil dan membangun rumah dengan harga atau biaya ratusan juta. Padahal sumber penghasilan tidak sepadan dengan apa yang terlihat sebagai pendapatannya. Ya, jadi
gaji kades itu kalau dihitung-hitung ditaksasi, nggak mungkin ini bisa Pak Kades ini dalam waktu 1 tahun bisa bangun rumah seperti istana seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat ciri-ciri anggaran desa yang tidak efektif dan tidak efisien. Nah, kita akan beralih kepada apa sebenarnya namanya fraud. Inilah Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa-mahasiswi serta para alumni yang hadir di sini ya. Salah satu kurikulum yang ada di S1 yang pernah kalian jalani adalah namanya pendidikan anti korupsi, di mana kita belajar mengenai fraud. Ya, apa itu? Adalah suatu kejahatan keuangan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara melanggar hukum. Saya kasih warna kuning agar supaya gampang untuk mengingatnya. Ya. Melanggar hukum dengan tujuan untuk mendapatkan kebermanfaatan ekonomi bagi dirinya, kelompoknya, korporasinya. Ya, jadi diutamakan dulu dirinya, kelompoknya, dan korporasinya yang berdampak kerugian pada pihak lain atau pada korporasi lain. Jadi kita lihat unsur-unsur fraud di sini ada conversion, concealment, dan ada theft. Ada mengubah suatu, kemudian mencuri, ya, penipuan. Nah, hal-hal tersebut yang dilakukan. Baik. Bentuk-bentuk fraud adalah yang pertama fraudulent financial statement, yaitu memanipulasi catatan akuntansi, sengaja menghilangkan dokumen kejadian, transaksi dan informasi penting, dan sengaja menerapkan prinsip pencatatan yang salah. Saya rasa ini terjadi pada saat slide yang sebelumnya tadi disampaikan bagaimana ciri-ciri anggaran desa tidak sesuai dengan efektivitas dan efisiensi seperti itu, ya. Kemudian ada yang namanya asset misappropriation, penggelapan kas, pencurian aktiva, dan hal-hal yang menyebabkan entitas melakukan pembayaran untuk barang dan jasa yang tidak diterimanya. Kemudian ada yang terakhir corruption, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh yang akan menguntungkan kaumnya dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak. Nah, kalau di dalam bukunya Prof. Haryono Umar, ya, itu Corruption the Devil, bukunya warna merah, beliau menyatakan bahwasannya bentuk fraud yang terjadi di pemerintahan hanya satu, yaitu corruption. Penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh yang menguntungkan kaumnya dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak. Di mana yang digunakan itu apa? Yang digunakan itu adalah dana dari pemerintah, yaitu yang berasal dari masyarakat juga pastinya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada kata lain bentuk fraud di pemerintahan, hanya ada satu, yaitu korupsi. Jadi jadi di dalam berita-berita selalu yang dinyatakan itu adalah korupsi di mana, di pemerintahan ini, di desa ini. Nah, karena apa? Karena menggunakan yang namanya penyalahgunaan kekuasaan dan yang menggunakan dana dari pemerintah. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini adalah penyebab, ya. Penyebab dari terjadinya kenapa orang melakukan fraud tersebut, kenapa orang melakukan korupsi, ya. Jadi ada namanya rasionalisasi, ada opportunity dan ada pressure. Ada tekanan, dorongan yang menyebabkan orang melakukan fraud. Ini yang dinyatakan oleh Donald Creasy di tahun 50, ya. Jadi ada juga kesempatan dan ada juga melakukan pembenaran. Loh, itu kan dia kan kerjanya bagus, tapi dia adalah keluarga, ya kan? Itu kan kerjanya bagus ya. Jadi dia melakukan hal-hal yang pembenaran. Nah, itu kan ada peraturannya. Bisa lah. Jadi kalau kata anak zaman sekarang, cari ngelesnya. Jadi ada rasionalisasinya. Ya, jadi korupsi itu adalah niat plus pembenaran plus kesempatan. Kalau kata Donald Creasy. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Berkembang dari Donald Creasy di tahun 50
berkembang lagi ke tahun 2004 ada namanya fraud diamond. Kalau tadi namanya fraud triangle karena dia segitiga maka disebut triangle. Nah, kali ini dia seperti berlian maka dikatakan fraud diamond. Yaitu ada insentif atau kalau di sebelumnya namanya pressure, kemudian ada opportunity, ada rationalization, dan ada capability, ada kemampuan. Dia mampu melakukan hal tersebut. Kita tahu aturannya, kita mampu melakukannya karena kita punya kekuasaan, ya, dan kita punya kesempatannya. Nah, ada kesempatannya. Jadi memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Seperti itu yang dinyatakan oleh Wolf and Hermansen. Ya, jadi berkembang lagi di tahun 2016. Nah, ini narasumbernya langsung kita datangkan, yaitu Prof. Haryono Umar menyatakan ada tambah satu lagi, yaitu apa? Kehilangan integritas. Ya. Nah, jadi bagaimana seorang kalau kita konteksnya dalam hal ini aparatur desa, perangkat desa, itu melakukan korupsi itu sebenarnya dia sudah kehilangan integritas. Nah, seperti itu ya. Jadi integritas itu sangat penting sekali. Oke. Baik. Jadi dari yang tadi kita simpulkan bahwasannya tata kelola yang baik adalah melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi kalau dilihat tadi adalah terkait dengan pengelolaannya, tata kelola. Kalau yang kita inginkan adalah good governance, yaitu ada tercapainya akuntabilitas dan transparansi. Ya, jadi di sini hal yang paling utama juga ya, integritas merupakan sikap yang utama dalam pengelolaan keuangan desa untuk menghindari terjadi korupsi. Ya, jadi kita bisa melihat sebenarnya ya, kita punya integritas enggak ya, seperti itu. Baik, bagaimana bentuk integritas sebenarnya? Ya, yang pertama ada jujur. Jujur, menerima, dan mampu bertanggung jawab atas perasaan serta perilaku sebagaimana adanya. Kemudian teguh, ya, tidak menyalahi prinsip, tidak dapat disuap atau diajak melakukan perbuatan curang meskipun ada godaan materi atau dorongan dari orang lain. Nah, kemudian ada self control yang kuat, ada self esteem yang tinggi. Jadi kita mampu, individu kita itu mampu mengontrol atau memantau respon yang agar sesuai tujuan hidup dan standar moral yang dimiliki. Dan kemudian self esteem ini adalah kepercayaan bahwa individu mampu berperilaku sesuai dengan moral keyakinannya. Ya, kita rasa kita punya, saya pikir kita semua punya agama dalam hal ini. Jadi agama itulah yang dapat menjaga kita untuk melakukan tindakan sesuai dengan keyakinan kita, dengan moral kita, dengan agama yang kita anut. Nah, seperti itu. Itulah integritas, ya. Oke, balik lagi karena tadi pencegahan dalam tata kelola pengelolaan keuangan desa, ya kita lihat di sini dari mulai perencanaan, ya, perencanaan, pelaksanaan, pengadaan barang jasa, pertanggungjawaban, dan monitoring evaluasi. Apa saja sebenarnya kemungkinan korupsi yang terjadi pada saat di perencanaan. Nah, kita lihat. Elite capture rencana penggunaan anggaran tidak sesuai aturan 70%. Ya. Kemudian pada saat pelaksanaan rawan nepotisme, tidak transparan dan ada korupsi pelaksanaan. Ya, bisa markup, bisa juga markdown, ya. Nah, jadi kemudian ada ini tadi pengadaan barang dan jasa, penyaluran dan pengelolaan dana. Nah, ada markup, tidak transparan, rekayasa, dan korupsi. Kemudian pertanggungjawaban, laporannya fiktif. Ya. Kemudian monitoring dan evaluasi, seringkali dikatakan formalitas saja itu. Formalitas, hanya administratif, sehingga terlambat dalam mendeteksi korupsi. Ya. Jadi sebenarnya deteksi ini juga sangat diperlukan ya dalam upaya mencegah. Ya, mencegah terjadinya korupsi. Baik, hal yang saya sampaikan tadi
seperti yang disampaikan oleh Mbak Zata bahwasannya saya melakukan penelitian yaitu tata kelola pendeteksian korupsi dalam pengelolaan dana desa ya di satu kabupaten. Di sini saya melakukan penelitian ini dengan jenis penelitian asosiatif ya. Kalau mahasiswa-mahasiswa saya tahu semuanya yang sedang mengerjakan skripsi ataupun yang telah masih ingat namanya asosiatif, ada sebab, ada akibat. Jadi bagaimana deteksi itu mempengaruhi pengelolaan dana desa? Ternyata sangat mempengaruhi, yaitu sebesar 52,0%. Saya menggunakan metode analisis struktural equation modeling, ya, di mana menggunakan PLS, ya, dengan menggunakan toolsnya adalah Smart PLS. Kalau mungkin orang masih biasa dengan SPSS, kali ini saya menggunakan Smart PLS. Nah, hasilnya seperti ini. Baik, kita melihat di sini bahwasannya di sini didapat model 0,721. Ya, di mana koefisien determinasinya 52%, artinya sejumlah 52%-nya itu dipengaruhi oleh deteksi korupsi, sementara yang lainnya dipengaruhi oleh faktor yang lain. Nah, mencegah dan memberantas korupsi di tingkat desa harus melibatkan berbagai peran. Ya, jadi memang kepala desa ini tidak bisa dia bekerja sendiri, maka dia akan berdiri kokoh ketika pemerintah desa selaku eksekutif sekaligus pengelola keuangan berhati-hati dan didukung oleh BPD dan masyarakat desanya, seperti itu. Ya, jadi bagaimana desa bisa memberikan pertanggungjawaban yang transparan, akuntabel, ya, dan memahami semua aturan. Beberapa hari lalu saya melihat bahwasannya aparatur desa itu lebih sering terkena kesalahan administratif dikarenakan kurang memahami dengan peraturan-peraturan yang baru. Jadi diharapkan kepada aparatur desa agar dapat lebih memahami dan mengupdate dirinya untuk memahami peraturan-peraturan yang baru. Itu juga BPD sebagai pengawas dan masyarakat desa, ya, yang dimana selaku stakeholder yang harus mengetahui kinerja dan laporan keuangan dari pemerintah desa. Baik, bagaimana bentuk pencegahannya? Di sini sudah saya sampaikan, yaitu menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara, ya, melalui pendidikan formal dan informal serta pendidikan agama. Ya, jadi itu tadi untuk membentuk integritasnya. Kemudian melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. Ya. Nah, jadi tidak udah letakkan aja siapa itu di sini biar supaya dia ada kerjanya daripada dia di rumah aja nonton TV, ya kan? Jadilah saudaranya masuk dalam. Jadi nggak bisa, kita harus melihat prinsip keterampilan, apalagi ya menggunakan membuat laporan pertanggungjawaban itu harus menguasai laporan keuangan, terutama laporan keuangan untuk pemerintahan. Nah, ya, jadi tidak segampang itu, sehingga memahami ini kan berarti dia harus punya sekolah seperti itu kan. Harus punya sekolah berarti ya kuliah dulu. Nah, ya. Kuliahnya di mana? Di Pancabudi aja. Ya, baik. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Nah, jadi kita punya pola hidup yang sederhana. Ya, kenapa? Karena itu tadi tiba-tiba kok bisa ya baru 1 tahun menjabat udah mobilnya ganti, rumahnya banyak atau rumahnya besar kayak istana, ya. Atau bisa aja Bu baru dapat warisan, ya. Itu rasionalisasinya, ya. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua. Jadi tidak ada tekanan. Tekanan dari mana? Jadi pegawainya tidak ada tekanan dari internal keluarganya gitu ya. Nah, sedikit kali gajinya. Nah, jadi
udah selewengkan aja uangnya dari sana, yang sana bisa di change ke sini dan segala macamnya. Jadi kalau pegawainya atau karyawannya atau itu dia bisa sejahtera, maka dia akan lebih loyal ya, seperti itu. Dan apalagi ada jaminan masa tuanya, dia nggak akan berpikir nanti kita selesai menjabat ini gimana gitu kan, ada nggak bisa disuit, nggak berpikir gitu ya. Kemudian menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien. Ya, jadi sistem keuangan. Nah, sistem keuangan ini apalagi ya Siskudes itu jadi betul-betul dipahami oleh aparatur desa. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok dan berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintah melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawah. Ya. Baik, kesimpulannya, yang pertama, pendeteksian diperlukan sebelum melakukan pencegahan. Pendeteksian korupsi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sehingga unsur deteksi korupsi adalah untuk mengetahui apa yang menjadi tekanan, kesempatan dalam berbuat korupsi, dan mengetahui hal-hal apa yang menjadi pembenaran dan kemampuan dalam bertindak korupsi. Dan hal yang paling utama adalah untuk mengetahui apa yang membuat seseorang menjadi kehilangan integritas hingga melakukan tindakan korupsi. Nah, seperti itu. Maka diperlukan pendeteksian korupsi ini. Baik, begitu saja paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Zata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dr. Rahimah yang sudah memberikan pemaparan materinya, dan mungkin di sini sudah mulai ada pertanyaan, tapi kita tahan dulu ya. Kita akan buka sesi pertanyaan setelah narasumber kedua memberikan pemaparan, boleh langsung atau melalui chat. Nah, nanti ya setelah Profesor Haryono Umar memberikan pemaparannya. Persilakan kepada Prof untuk memberikan pemaparan terkait dengan pencegahan korupsi pengelolaan dana desa. Terima kasih Kakak Zata. Sama-sama. Silakan Pak. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Rektor 1, Direktur Pasca, kemudian Ibu Dekan, Ibu Oni Mezelin, Oni Medalin, Pak. Medalin, oke. Oni Medalin, kemudian dan terutama yang tidak ini semuanya para peserta, dan juga yang sangat saya banggakan yaitu Ibu Dr. Rahimah Purba. Saya menyimak apa yang disampaikan tadi, bangga saya. Harusnya dan saya yakin juga semua jajaran dari Universitas Pembangunan Pancabudi, bukan hanya Unpad tapi juga seluruh di Medan area dan seluruh di Sumatera Utara bangga bahwa sudah lahir seorang tokoh anti korupsi di Sumatera Utara. Tepuk tangan dulu kita. Hebat kalau menurut saya, yang dia sampaikan tadi itu luar biasa. Dia bukan hanya memahami dari sisi teoritisnya, tetapi juga dia memahami dari sisi praktisnya seperti apa. Apalagi ini kaitannya dengan dana desa, ya kan? Korupsi itu saya mengatakan sudah sangat rampan. Saya coba untuk sebetulnya apa yang disampaikan Ibu Rahimah tadi sudah amat sangat lengkap sekali, sudah komprehensif. Saya hanya menambahkan sedikit aja. Ini adalah terkait dengan tadi Ibu Rahimah mengatakan bahwa betapa pentingnya deteksi korupsi itu, ya kan? Nah, ini juga yang menyatakan kenapa banyak sekali auditor kita itu memberikan opini WTP, baik itu di dalam negeri, di Indonesia, maupun secara internasional. Sebagai internasional umpamanya, sekelasnya PricewaterhouseCoopers. Dia melakukan audit dan membimbing British Telecom di Italia selama 33 tahun. Dia tidak menemukan adanya fraud. Begitu diganti dengan EY, langsung ditemukan adanya fraud di situ. Artinya kan memang ada masalah dengan auditor kita ini. Itu di luar negeri. Di dalam negeri contohnya, terhadap laporan keuangan dari
Garuda Indonesia tahun 2018 yang seharusnya rugi 2,4 triliun, tapi dia menyampaikan bahwa dia laba 11,33 miliar. Yang mengaudit itu adalah The Big Ten, BDO. Itu juga tidak menemukan, tidak mengetahui bahwa di situ terjadi fraud. Jadi artinya memang fraud itu sesuatu yang gelap gulita, yang tersembunyi. Di mana salah satu yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rahima, bahwa fraud itu adalah salah satunya dalam bentuk korupsi. Ya kan? Nah, saya pernah ada quote, ini udah cukup lama, saya mengatakan bahwa pahlawan mengorbankan harta, jiwa, dan raga untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa dan negara. Contohnya si Singamangaraja. Dia korbankan seluruh ininya dalam rangka agar penjajah pergi dari Sumatera Utara. Tapi sayangnya setelah semua itu berupaya dengan keras, Indonesia yang saya mengatakan Indonesia adalah salah satu benua di dunia. Dan benua maritim Indonesia itu adalah milik dari ini di sini semua yang ada di para mahasiswa ini semuanya. Jadi Anda harus tahu bahwa Anda itu you are the real owner of Indonesia. Maka kesempatan Anda untuk membangun ini semua. Minta bimbingan dengan Ibu Dr. Rahima yang dia sudah sangat paham bagaimana semangat anti korupsi itu, ya kan? Nah, saya ingin mengatakan begini. Bahwa yang namanya korupsi, yang namanya segala macam itu dimulai dengan adanya suatu kesalahan. Nah, tadi Bu Rahima juga menyebutkan adanya kesalahan-kesalahan. Akuntan itu selalu mencari jangan sampai terjadi kesalahan. Auditor mencari adanya kesalahan-kesalahan untuk diperbaiki. Kesalahan itu ada dua macam. Yang terjadi begitu saja dan yang direncanakan. Yang terjadi begitu saja ini yang kita sebut sebagai kelalaian atau kekeliruan. Nah, kalau ini tidak bisa dipidanakan. Bukan pidana. Kecuali ada yang meninggal. Ya kan? Contohnya sopirnya Vanessa Angel. Dia tidak ada keinginan untuk membuat itu tabrakan. Dia tidak ingin membuat ada yang meninggal. Tetapi karena dia lalai sehingga Vanessa dan Bibi meninggal, maka dia ditetapkan menjadi tersangka. Dipidanakan. Ya kan? Jadi kelalaian bisa jadi pidana. Hati-hati makanya. Anak-anakku semua. Nah, kalau yang direncanakan, ini artinya dia mengandung unsur yang kita sebut sebagai mens rea. Atau yang saya sebut sebagai evil intention. Atau yang saya sebut juga dengan niat jahat. Nah, nggak tahu nih kalau bahasa Medannya apa nih yang jahat ini. Niat jahat itu adalah untuk melawan hukum, melanggar hukum. Itulah yang terjadi. Nah, pertanyaannya terutama yang niat jahat ini. Niat jahat ini kita sebut sebagai kejahatan. Atau kriminal. Kan? Nah, kriminal segala macam bentuk-bentuk ini kalau kita lihat ya, ini kalau dalam pengelolaan keuangan dan desa ini bisa bentuknya itu adalah kesalahan administratif gitu ya. Oke, masih bisa dimaafkan itu. Etika boleh kan. Tapi kalau ini sudah hukum. Ini kesalahan bentuk pelanggaran hukum, sudah pelanggaran hukum dia. Semua terutama pelanggaran hukum, terutama yang namanya korupsi segala macam, semuanya itu ada satu penyebab utamanya. Penyebab utama dari semua itu adalah yang kita kenal dengan COI. Apa tuh COI? Halo COI. Cemananya COI. Nah, COI itu adalah conflict of interest. Kepentingan yang benturan kepentingan. Kenapa dikatakan benturan kepentingan? Harusnya kepentingan cuma satu.
Kalau dia itu pejabat, dia kepala desa, kepentingan satu. Bagaimana desa itu makmur. Bagaimana uang itu bisa digunakan untuk membangun perekonomian, membangun kesejahteraan desa itu cuma satu ini kepentingan dia. Gak ada kepentingannya beli mobil baru, kata Ibu Rahimah tadi. Gak ada kepentingannya bangun rumah baru. Gak ada pun dia kepentingannya untuk punya istri baru. Gak adanya. Betul-betul hanya untuk mengabdi dia. Tetapi dalam perjalanannya muncullah itu kepentingan-kepentingan yang lain. Dia pengen punya mobil barunya, dia pengen punya ininya, pengen itu segala macam, ya kan? Artinya apa? Dalam menjalankan tugas sebagai kepala desa ada konflik of interest. Seorang mahasiswa kepentingan cuma satu, belajar dengan baik. Datang ke kampus, ikut Zoom, dengarkan presentasi, dengarkan apa yang disampaikan oleh petuah-petuah dari Ibu Dr. Rahimah yang anti korupsi. Dengarkan itu. Contoh bagaimana beliau berjuang dan keras untuk kemajuan mahasiswanya. Nah, jadi tidak boleh umpamanya mahasiswa punya interest yang lain. Aduh, hari ini saya pengennya umpamanya nggak mau ikut kuliah Bu Rahimah lah, saya pengen naik gunung. Nggak boleh itu. Artinya sudah terjadi konflik of interest. Ingat, segala macam persoalan di suatu organisasi, segala macam persoalan di pemerintahan, segala macam persoalan di perusahaan, penyebabnya satu, konflik of interest. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi ini tadi yang dikatakan oleh Bu Rahimah, bahwa korupsi itu di kita ini korupsi itu diatur dengan yang saya sebut sebagai Undang-Undang 31 tahun 99. Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Di dalam undang-undang itu ada 30 jenis korupsi. 30 jenis. Ke-30 jenisnya itu saya bisa bagi menjadi 2. Saya bisa membaginya menjadi 2. Oke, dari 30 jenis korupsi itu menurut Undang-Undang 31 tahun 99, Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 mengatakan korupsi itu ada 30 jenis. 30 jenis ini saya bagi 2. Yang terkait keuangan negara, pengelolaan maksudnya, pengelolaan keuangan negara, dan yang tidak terkait langsung dengan pengelolaan keuangan negara. Yang terkait dengan keuangan negara, inilah yang kita sebut dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang 3199. Nah, ini terkait dengan pengadaan barang, terkait dengan markup, terkait dengan markdown, terkait dengan fiktif, segala macam. Di sini ada hukuman matinya segala macam. Ada di sini. Yang kedua, yang tidak terkait dengan keuangan negara, ini ada yang namanya suap, ada yang namanya pemerasan, ada yang namanya gratifikasi. Nah, ada yang lain dah, gitu ya. Nah, ini pembagian yang ada di kita ini. Jadi, kalau bisa kita sampaikan yang tadi yang terkait yang disampaikan oleh Ibu Rahimah, yang terkait dengan pengadaan terkait dengan dana desa itu bisa terjadi di sini. Bisa terjadi di sini. Yaitu umpamanya dia pengadaan, harusnya itu dia pembangunan gorong-gorong, tapi dia ternyata dibelikan sepeda motor. Atau kalau di Medan itu dia namanya kereta. Dia belikan kereta buat anaknya. Nah, atau dia karena terkait dengan pengadaan itu dia menerima suap. Suap itu yang dia terima itu bisa bentuknya uang, bisa bentuknya barang, bisa bentuknya janji. Jadi mahasiswa jangan mudah-mudah memberi janji. Kalau sudah memberi janji, diterima orang janji itu artinya apa? Itu sama dengan suap. Hati-hati gitu ya. Tapi bentuknya janji yang seperti apa gitu ya. Kemudian juga pemerasan dan juga gratifikasi. Oke. Kita nggak usah berpanjang di sini. Jadi tadi juga Ibu Rahimah sudah menyampaikan penyebab-penyebab korupsi sudah disampaikan itu dan sangat bagus sekali. Yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Rahimah, bahwa
Yang namanya korupsi, kalau diibaratkan itu suatu penyakit, ya kan? Kalau ibaratkan suatu penyakit, ada penyakit itu flu, ada penyakit itu adalah COVID-19. Kalau penyakit itu bentuknya flu, itu dengan mudahnya kita mengetahui, oh dia sakit flu. Kenapa? Itu kelihatan dia batuk-batuk itu matanya merah. Mata merah, padahal dia baru nangis dia. Kenapa? Karena dia batuk terus. Artinya apa? Itu flu. Tidak perlu kita capek-capek memeriksa ini segala macam. Nggak perlu. Kita sudah bisa langsung tahu bahwa dia itu flu. Tapi kalau itu yang namanya COVID-19, tidak gampangnya kita itu mengetahui. Harus ada alat untuk mendeteksinya. Harus ada PCR, harus ada antigen, dan lain sebagainya. Karena yang namanya orang kena COVID itu, bisa dia tidak kelihatan. Yang namanya OTG kan, orang tanpa gaya. Nah, itulah yang disebut dengan apa? COVID. Maka kita perlu alatnya. Sama dengan korupsi. Antara korupsi dengan mencuri. Mencuri itu bisa lakukan sendiri. Bisa sendiri. Ada kelihatan mencopet, ada kelihatan orang ibu-ibu tasnya terbuka, langsung dicopet di situ. Bisa lakukan sendiri. Tapi kalau yang namanya korupsi, tadi dikatakan oleh Ibu Rahimah, tidak bisa. Harus bersama-sama. Makanya dia melakukan nepotisme dan kolusi, kerjasama. Gitu kan? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk mengetahui itu korupsi apa bukan? Ya kan? Bagaimana? Kenapa itu para auditor yang hebat-hebat sekelasnya PricewaterhouseCoopers, sekelasnya Arthur Andersen, sekelasnya BDO, sekelasnya yang Big Four, Big Ten, Big Five tidak bisa menemukan korupsi? Kenapa juga BPK banyak memberikan opini WTP tapi para kepala daerah kemudian ditangkap oleh KPK? Kenapa demikian? Karena tidak ada alatnya. Iya kan? Semua OTG. Contoh OTG kenapa? Seorang bupati dari Kutai Kartanegara mengatakan dengan tegasnya dia mengatakan siapapun yang korupsi di sini akan saya pecat, akan saya berikan sanksi yang berat. Artinya dia akan OTG di situ. Kenapa saya katakan OTG? Ternyata dia sendiri yang korupsi. Tak lamanya dari dia ngomong seperti itu ditangkap oleh KPK dia karena melakukan suap, karena dia melakukan korupsi. Nah, itulah yang tadi saya mengatakan bahwa untuk mengetahui korupsi itu tidak mudah. Salah satu yang untuk contohnya adalah terkait dengan keuangan, laporan keuangan. Untuk laporan keuangan kita punya alat namanya Benes model untuk mendeteksinya apakah manipulatif atau tidak. Tapi yang namanya korupsi belum ada alatnya. Nah, alatnya sudah ditemukan sekarang, ya kan? Ditemukan ini saya melakukan banyak. Salah satu buku saya dengan Ibu Rahimah itu namanya audit forensik. Nanti adik-adik mahasiswa bisa lihat tuh bagaimana tulisan Bu Rahimah dalam buku audit forensik luar biasa, ya kan? Jurnal-jurnal kami juga banyak terkait dengan korupsi, hampir semuanya. Makanya saya mengatakan telah lahir seorang anti korupsi di Universitas Pembangunan Pancabudi untuk Sumatera Utara dan sekitarnya. Mudah-mudahan nanti tidak lama menjadi tokoh nasional juga, gitu ya. Kita doakan, amin. Nah. Salah satunya yang kita bangun, saya dengan Ibu Rahimah dan juga teman-teman, kita membangun namanya apa? Namanya HU Model. HU Model. Dibangun dari Fraudster. Saya besarkan dulu lah biar bisa dilihat ya. Nah, dibangun dari Fraudster. Kan tadi disampaikan oleh Bu Rahimah. Fraudster dengan 5 komponen-komponen itu, maka bagaimana untuk mendeteksinya? Kita gunakan yang disebut dengan HU model. Dan HU model ini nanti bisa dipelajari oleh adik-adik mahasiswa. Ini modelnya seperti ini, sehingga dengan model itu kita sudah uji cobakan. Ini yang membuat ini presentasi ini membuat Ibu Rahimah nih. Kita sudah bisa menemukan di situ bahwa ada organisasi atau perusahaan atau lembaga atau kementerian yang masuk dengan angka deteksi korupsinya 1 sampai dengan 2,3 itu artinya dia terdeteksi korupsi. Ada indikasi korupsinya, makanya kategorinya merah. Ada yang masuk kategori antara
hasil deteksi korupsinya itu antara 2,33 sama 3,6. Ini kita katakan bahwa dia gray area, antara-antara itu. Adalah korupsinya sedikit-sedikit, tapi ada bersih-bersihnya juga, gitu. Nah, yang ketiga adalah yang memang sudah kategori green, dia lebih besar dari 3,67. Nah, ini semua dengan model ini kita sudah bisa mengetahui apakah kalau umpamanya nanti mahasiswa atau siapapun atau ibu dan para dosen nanti datang ke suatu katakanlah ke Serdang Bedagai, datang ke sana ke salah satu SKPD-nya, coba cek-cek itu, aplikasi sudah jadi ini, dicek-cek situ, wah, masuk kategori merah, datang ke sana, Bapak. Ini Bapak ingin melakukan pencegahan korupsi enggak? Kalau Bapak ingin melakukan pencegahan korupsi, ini lihat ini. Data saya mengatakan bahwa di tempat Bapak ini kategorinya merah. Zona merah ini kalau pandemi. Nah, kalau korupsi ini juga zona merah ini, Pak. Bahaya nih, Pak. Bisa-bisa nanti KPK datang. Kalau KPK datang, Bapak mau mengelak seperti apa? Betapa dahsyatnya itu. Jadi ini kesempatan dari Anda semua nanti belajar dari Bu Rahimah bagaimana cara mendeteksi seperti ini. Kan luar biasa. Ini belum banyak orang yang tahu, memang belum di launching. Nanti kalau kita sudah launching, mudah-mudahan nanti kita juga pertama bikin webinar dulu, nanti salah satu pembicaranya juga dari Unpad, tokohnya yaitu Ibu Rahimah sendiri. Kemudian nanti kita mudah-mudahan kampus yang pertama kali memahami mengenai ini adalah Universitas Pembangunan Pancabudi. Mudah-mudahan. Maka oleh karena itu anak-anakku mahasiswa, semangatlah kalian. Sudah punya dosen yang hebat itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya terkagum-kagum, terpesona dengan penampilannya saja, cantiknya saja, tapi perhatikan bagaimana kehebatan dia cara meneliti, menulis, menyampaikan sesuatu. Nah, kemudian dari hasil deteksi korupsi itu dengan model kita mengatakan tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rahimah. COI, conflict of interest. Apa penyebab utama terjadinya korupsi di Indonesia? Yang merah ini. Penyebab utama apa? Kehilangan lack of integrity. Kalau kita lihat ya, yang korupsi itu kan bukan orang miskin-miskin. Yang korupsi itu adalah orang-orang kaya. Orangnya sudah kaya raya, perusahaannya banyak, ganteng pula, cantik pula, temannya banyak, perusahaannya banyak, jabatannya tinggi. Apa kurangnya? Kurangnya cuma satu. Dia saat itu kehilangan integritas. Nah, syukur nih mahasiswa Unpad itu saya dengar-dengar dengan semangat pembelajarannya, dengan nilai-nilai agama, akidah segala macam, itu adalah utamanya adalah membangun integritas. Itu yang ditanamkan oleh Pak Rektor dengan para dekan dan para itu. Ini luar biasa itu ya. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Rahimah tadi. Pesan saya cuma satu adalah Anda manfaatkan betul-betul dosennya yang hebat ini untuk menjadikan Universitas Pancabudi, Pembangunan Pancabudi merupakan salah satu mercusuar anti korupsi. Nah, kita harus punya semangat, punya moto bahwa kami mahasiswa Universitas Pancabudi Unpad adalah anti korupsi. Mulai sekarang kalau uploadnya, jangan lagi upload TikTok. Uploadnya apa? Uploadnya mengatakan bahwa kami mahasiswa Unpad anti korupsi. Nah, gitu. Jadi itu punya brand tersendiri. Di mana-mana orang melihat Unpad itu anti korupsi loh. Belum ada di Sumatera Utara tuh yang menanamkan seperti itu. Kami anti. Kenapa demikian? Karena tokohnya di Sumatera Utara itu adanya di Unpad, bukan di kampus lain. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Profesor Haryono Umar yang telah memberikan pemaparannya. Nah, barangkali dari peserta ini ada yang ingin bertanya, boleh langsung atau melalui kolom chat ya, dipersilahkan. Nah, ini Pak Leo Sihotang ini sepertinya
raise hand. Apakah ingin memberikan pertanyaan barangkali kepada narasumber kita? Pak Leo. Atau mungkin dari partisipan yang lain yang ingin bertanya berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan. Atau kita ke pertanyaan dari kolom chat ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Wah, ini William Sinaga ya ini. Ini banyak pertanyaannya. Berarti nih dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan. Apakah tidak ada lembaga khusus yang mengawasi keuangan desa? Dan yang wah ini pertanyaan ada 5 ya. Yang kedua, faktor apa yang membuat tidak adanya masyarakat yang mengadu ke lembaga hukum? Dan kemudian bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai hukum penggelapan dana desa? Apakah tidak ada aksi dari Pemda untuk mengedukasi masyarakat desa, dan apakah tidak ada media yang bisa dijadikan sebagai penghubung antara lembaga desa dengan masyarakat? Dipersilakan mungkin kepada Ibu Dr. Rahima atau Prof. Haryono mau merespon terkait pertanyaan ini. Silakan Ibu Rahima. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Zata. Baik. Yang pertama itu tadi, apakah tidak ada lembaga khusus yang mengawasi keuangan desa? Ya, jadi keuangan desa itu diawasi oleh BPKP dan kemudian yang diperiksa oleh BPK Republik Indonesia. Ya, jadi sembari juga diperiksa, tapi juga sekaligus ditindaklanjuti ketika follow up-nya itu, rekomendasinya itu ditindaklanjuti gitu ya, itu juga diawasi oleh BPK. Nah, seperti itu. Kemudian faktor apa yang membuat masyarakat tidak ingin mengadu? Nah, dia nggak mau ngadu karena apa? Mungkin ada tekanan di situ, satu. Ya, kondisinya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasannya mungkin beberapa orang yang tidak diundang tidak diundang dalam musyawarah desa itu mungkin orang yang vokal, mungkin ya, karena terlalu vokal sehingga dia sedikit mendapat informasi atau tidak diajak, seperti itu. Kemudian bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai hukum penggelapan dana desa? Saya rasa semua sudah mengetahui, apalagi mengingat keterbukaan informasi sangat gampang saat ini ya, sangat mudah sekali. Mengingat semua sudah menggunakan internet ya, seperti itu. Dan saya rasa juga dana desa itu juga sudah dipakai untuk membangun jaringan atau beli wifi dan segala macam. Ya. Kemudian apakah tidak ada aksi dari Pemda untuk edukasi masyarakat desa? Saya rasa sudah ada ya. Jadi mungkin di desa di sini ada yang beberapa yang dari desa ya, juga bisa dana desa itu bukan hanya infrastruktur saya rasa, tapi juga terkait sama pemberdayaannya. Pemberdayaannya mungkin bisa disarankan ya, kalau di sini ada hadir aparatur desa, bisa disarankan untuk untuk edukasi mengenai bagaimana efeknya ketika melakukan penggelapan dana desa, ketika melakukan yang namanya korupsi. Efeknya langsung ditayangkan di situ ya. Kemudian apakah tidak ada media yang bisa digunakan sebagai media penghubung antara lembaga desa dengan masyarakat desa? Kan ada BPD ya, Badan Pemberdayaan Desa. Jadi dan media informasi juga harusnya sudah dilakukan. Saya rasa sudahlah, pastilah. Kemarin saya pernah sharing dengan beberapa aparatur desa Paluta sama Kabupaten Deli Serdang. Itu mereka sudah melakukan hal tersebut ya, baik melalui
papan pengumuman di desa, kemudian melalui jaringan juga, ya. Informasi itu sangat cepat sampai juga kepada kepada masyarakat seperti itu. Ya, jadi tadi mungkin itu saja mungkin bisa dilengkapi oleh Prof. Haryono. Ya, terima kasih Ibu Rahima. Jadi memang sebetulnya dana desa itu sebetulnya banyak yang mengawasi. Di samping masyarakat sendiri kan, LSM, media, kemudian masyarakat yang memanfaatkannya. Karena memang yang namanya dana desa itu harus transparan. Harusnya di desa itu, kantor desa itu disebutkan, dipajang di situ bahwa dana desa kita tahun ini adalah sekian, sudah digunakan sekian. Nah, itu harus transparan seperti itu. Nah, pengawasannya di samping itu tadi sudah disampaikan tadi oleh Bu Rahima, juga oleh inspektorat masing-masing, inspektorat kabupaten kah, kota kah, mereka itu punya kewajiban untuk bagaimana laporannya dibuat sudah sesuai apa tidak. Karena yang namanya penyaluran dana desa itu tentunya, nah setelah mereka mempertanggungjawabkan 30% kah, 60% kah, nah itu kan harusnya diperiksa dulu, diaudit dulu. Jangan hanya begitu sudah dapat laporan langsung diturunkan. Nah itu siapa yang berkewajiban itu? Ya itu tadi lembaga-lembaga, aparat-aparat eksaminasi atau aparat pengawasan seperti itu. Yang besarnya nanti secara keseluruhan nanti tentunya akan dilakukan oleh BPK, itu kan. Tapi yang yang menjadi permasalahan sekarang itu adalah tentunya kan inspektorat kabupaten itu jauh kan dari desa. Umpamanya desa apa? Desa desa di mana di Sumatera Utara yang jauh dari kabupatennya. Kan jarang yang inspektorat itu datang ke sana, di samping karena memang anggarannya juga cukup tidak tersedia, ditambah lagi tenaganya kurang, ditambah lagi dengan dia banyak lagi yang harus dia kerjakan, sehingga dia lupa untuk mengawasi itu. Oleh karena itulah maka perlu ada partisipasi dari masyarakat, partisipasi dari kita yang lebih cepat. Dan kalau bisa nanti, ini syukur kalau umpamanya nanti ada dari Pancabudi menghasilkan suatu aplikasi untuk percepatan. Jadi mereka itu desa itu segera begitu sudah dia menyelesaikan sesuatu, umpamanya dananya 30% sudah terpakai, dia masukkan dalam sistem itu secara online, semua orang bisa lihat. Nah itu belum ada. Coba dipikirkanlah itu ya. Dulu KPK ingin membantu untuk dana BOS ya. Dana BOS juga seperti itu, sama. Jadi yang namanya korupsi itu salah satu penyebabnya tadi sudah sampaikan oleh Bu Rahima, karena ada suatu kesempatan, karena ada suatu kewenangan. Semakin ada uangnya, semakin punya kesempatan dia. Dulu tidak ada yang namanya korupsi di desa. Desa tadi kata Bu Rahima bagus, indah, ada gunungnya 2 gitu kan ya. Ada sungainya di situ, ada huma di situ. Bagus, cantik kali gitu. Kita senang di situ, kesejukan ada di situ. Tapi sekarang karena ada uang mengalir di situ banyak, untuk menjadi kepala desa pun mereka mau menyuap Bupati Probolinggo. Itu kan menyuap 20 juta itu para calon-calon kepala desa. Dia menyuap. Untuk menjadi kepala desa pun dia sudah menyuap, sudah melakukan tindakan kriminal. Yang nantinya dia akan ambil lagi itu yang dia sudah suapkan itu, dia ambil lagi dalam bentuk dari dana desa. Ini yang terjadi. Sama juga dengan kepala sekolah, SD, SMP, SMA. Juga demikian. Yang tadinya dia hanya ingin mengajar, begitu ada uang dana BOS di situ, timbullah keinginan dia untuk memiliki. Oleh karena itulah maka peran dari mahasiswa-mahasiswa akuntansi itu sangat banyak. Jadi walaupun ini nanti ada yang namanya Industrial 4.0 segala macam, tetap kita butuhkan mahasiswa-mahasiswa akuntansi yang peduli terhadap lingkungannya. Coba kita lihat, kalau kita lihat ini Ibu Rahima, dia seorang doktor, tapi masih maunya dia ke desa-desa, melakukan penelitian di desa.
Itu nggak semua orang loh. Saya belum pernah ke desa-desa melakukan penelitian seperti itu. Ya kan? Dia mau, kan luar biasa. Apatah lagi Anda seorang mahasiswa, ikuti jejak beliau itu. Ya kan? Sehingga betul-betul dirasakan. Kalau tadi lembaga apa? Kita bertanya itu. Artinya bukan kita bertanya. Kami siap menjembataninya. Kami siap membantu desa. Bagaimana desa membuat laporan itu yang simple. Jangan dibuat laporan dana desa itu seperti laporannya dengan IFRS. Pusing kali katanya. IFRS itu apa? Ifra, pusing katanya. Nah, kita buatlah yang sederhana. Ini yang penting adalah pembukuannya, ada laporannya, kemudian sampaikan. Untuk diauditnya juga gampang, gitu kan. Kita buat seperti itu yang simpel. Jangan ininya. Sehingga mereka juga mau transparan. Mereka mau, bukannya mereka tidak mau, tapi karena ribet untuk membuat laporan-laporan seperti itu. Akibatnya apa? Korupsi lagi. Bagaimana bentuk korupsinya? Mereka menunjuk konsultan-konsultan. Konsultan-konsultan itu dia mengkonsultani 5 desa. Copy paste semua laporannya. Itu kan yang terjadi. Siapa yang dosa? Kita juga. Karena kita yang tahu. Kita para akuntan. Itu ya, Kakak Zata. Tolonglah mahasiswanya di encourage, ya, bahasa istilahnya itu encourage. Ya, jadi memang di yang hadir juga di sini ada yang mahasiswa sedang menjalankan KKNT ini, Prof. Nah, KKNT ini kuliah kerja nyata tematik ya. Di sini ada Aldion, ada Puja Lestari, M. Luki, dan Muhammad Zikri, Adinda, dan Farhan Fadila. Mungkin mereka bisa assessment dulu. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, gitu kan, oleh desa, seperti itu ya, Prof ya. Sehingga apa yang dipelajari dan 1 semester tuh di sana ya. Nah, apa yang dipelajari, yang didapat. Itu nanti seluruh warga desa itu terima kasihnya kepada Zion dan teman-teman itu luar biasa, dan itu doanya, sehingga kita nanti lihat 5 tahun yang akan datang bupatinya dari sini. Iya kan? Ya, gitu, benar-benar sekali. Iya. Kira-kira Bapak yang dari Desa Logumba bisa kasih sedikit sambutan gitu Pak, komentar sedikit Pak? Iya. Terima kasih sebelumnya nih Bu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita yang ikut dalam acara ini. Perkenalkan, nama saya Beni Bangun, Kepala Desa Logumba, Kecamatan Brastagi. Jadi berapa jauh tuh Pak dari Medan? 60 km Pak dari Medan. Oh. Bapak belum pernah saya bawa ke Brastagi Pak. Nanti kalau ke Medan Bapak saya bawa ke Brastagi nanti. Ke desa Bapak nanti. Sama nih ya ke tempat Bapak ya Pak? Ya, Pak. Nanti saya main ke tempat Bapak ya. Boleh, ditunggu Pak. Ya. Mudah-mudahan insya Allah nggak longsor Pak. Ini baru longsor ya Pak. Ya, benar Pak. Jadi ini sedikit saya memberi informasi kepada peserta seminar ini, bahwasanya di mana tadinya masalah kepala desa ini Pak mungkin perlu kuliah di Pancabudi. Jadi, kami nih Bu, kalau kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat, ilmu kami dalam manajemen, dalam ilmu kepemerintahan belum ada Bu. Inilah kalau namanya pandai-pandai otodidak. Jadi kalau di kelurahan Bu, ini pegawai negeri. Jadi memang udah ada sekolahnya. Jadi maaflah Bu, di sini kami kepala desa memang otodidak. Nah, jadi di sini kami memohon untuk selanjutnya, tadinya 6 kepala desa yang diundang, insya Allah saya yang datang Bu. Tapi saya himbau kepada kepala desa yang lain, ini penting dalam momen seminar kita ini penting. Jadi bagaimana nantinya tidak tersangkut dengan hukum. Alhamdulillah Bu, di sini KKN tematik ada dari jurusan hukum. Nah, jadi
saya juga menghimbau kepada mahasiswa kita di sini agar ikut mengawasi dana desa yang ada di desa saya. Agar kiranya bila mana seorang imam itu salah, nah, jadi diingatkan, walaupun masyarakatnya mungkin belum pintar mengingatkan. Ini alhamdulillah mahasiswa dari Universitas Pancabudi ikut mengawasi. Jadi selanjutnya Pak Umar, di sini ada tadi Pak Bu Rahimah Berpurba mengatakan melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat atau kepala desa lah. Jadi mungkin ini tadinya karena tersangkut dengan dana desa, kepala-kepala desa yang lain nggak berani mungkin ini hadir ini Pak. Mungkin takut dikoreksi. Tapi ini sebenarnya untuk pembelajaran Pak. Jadi karena kepala desa ini pun nggak ada sekolahnya Pak. Kalau saya pribadi sudah saya persiapkan sebelum menjadi kepala desa, sudah saya persiapkan untuk bekal anak saya untuk sekolah, bukan dari kepala desa. Sehubungan dengan itu Pak, Bu Berpurba ya, nimpal saya. Iya. Jadi gaji kepala desa ini Bu, ini perlu juga ini kita usulkan supaya dinaikkan Bu. 2.700.000, anak saya 4 kuliah Bu. Satu orang aja 2 minggu cuman Pak. Jadi dikasih jagung dekat ayam, ini pasti dicatoknya Pak. Alhamdulillah kalau saya enggak Pak, mungkin Bapak atau Ibu dosen dari Pancabudi sudah mengetahuinya. Saya hanya pengabdian Pak di desa ini. Tapi untuk kedepannya Pak, ini perlu kita usulkan gaji ini supaya dinaikkan. Yang ketiga Pak, ini kalau nanti setuju dari Universitas Pancabudi, kami Desa Logumba sebagai desa binaan, kami libatkan di sini mahasiswanya untuk mengelola dana desa itu Pak, bukan hanya mengawasi, mengelola. Jadi ini belum mengerti bagaimana nantinya, berapa nantinya, kemana nantinya. Jadi ini kan berdasarkan musyawarah rencana pembangunan. Jadi mungkin kalau diizinkan Pak, mahasiswa ini kami libatkanlah Pak, agar supaya nantinya ini kepala-kepala desa yang lain tidak tersangkut masalah hukum Pak, karena kasihan Pak, makin lama dana desa ini Pak, makin banyaklah kepala desa yang masuk Pak berhubung ke hukum. Demikian Bu Rahimah, usul dari kepala desa Logumba. Demikian Pak Umar, sekian dan terima kasih beserta peserta yang ada di Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bangun atas tanggapannya ya. Jadi memang tadi ini juga Prof ada ada chat juga di room chat ini. Nyatakan bahwasannya usulan begitu Prof. Korupsi dana desa di tingkat desa sesungguhnya tidaklah seberapa. Yang masif itu malah berada di level kabupaten. Para kades terpaksa tertekan karena proses pencairan dana desa yang ada di level kabupaten. Siapa yang kasih maka cepat cairnya, yang tak kasih maka dipersulit cairnya. Kemudian desa pun dihantui dengan monitoring, inspektorat yang turun ke desa. Bagi desa yang nggak kasih akan dicari salahnya. Jadi mungkin ini sebenarnya ini sudah ada kita teliti ya Prof, dari unsur tekanan, pressure dan kesempatan lah ya. Pressure sama opportunity ya Prof ya. Mungkin hal ini akan lebih dalam lagi kalau jika seperti ini. Ya Prof, gimana kira-kira tanggapan Prof? Ya, jadi kan itu tadi saya mengatakan yang orang melihat itu yang langsung di dana desanya, yang ditangkap polisi langsung ya di desanya itu. Padahal kan itu untuk terjadi itu ada banyak hal yang menyebabkannya. Salah satu karena adanya tekanan, ada satunya karena umpamanya dia
pembenaran segala macam. Nah, tekanannya itu ternyata kan memang bukan hanya seperti di sini, juga umpamanya di sekolah-sekolah atau oknum-oknum dari di Pemda itu banyak yang menekan sehingga banyak kepala sekolah yang melakukan seperti itu. Nah, disinilah sebetulnya kenapa demikian, karena seperti tadi kata Pak Bangun, pengetahuan di desa itu kurang. Jadi begitu dia ditakut-takuti, sudah bingung lah dia. Nah, maka kemudian ditekan-tekanlah untuk memberikan sesuatu, diperas, itu istilahnya pemerasan, extortion. Jadi salah satu peran dari mahasiswa itu memberikan edukasi, pendampingan. Syukur kalau nanti, ya mudah-mudahan nanti pada waktu pengajuan anggaran tuh itu kan juga lah Pak Bangun, dimasukkanlah anggaran untuk pendidikan. Jadi nanti mumpung ini kita bisa online ini, jadi nanti aparat-aparat desa itu juga belajar di Pancabudi, ya kan? Ya nanti karena sudah masuk dalam anggaran bisa digunakan itu untuk pendidikan dari aparat-aparat desa itu. Nah, kuliahlah umpamanya di Pancabudi. Nah, Pancabudi pasti akan mempermudah itu prosesnya segala macam, sehingga nanti begitu masuk dia udah tahu langsung, oh ini begini, oh ini harusnya begini. Jadi kalau ada tekanan-tekanan dari Pemda, dia udah tahu bagaimana cara bertindaknya. Dan juga begitu ada tekanan seperti itu, dia komunikasikan di kelas. Ya kan, kelas kita kan kelas online. Pak Bangun nggak perlu datang ke Medan, bermacet-macet lah itu, nggak perlu itu. Cukup dari kantornya saja kuliah, ngelihat Bu Rahima, ngelihat Kakak Izata, ngelihat Kakak Nana, gitu kan, komunikasi udah bisa itu. Ya kan, kemudian nggak lamanya nanti sebegitu selesai juga selesailah sarjananya, dan itu punya dampak luar biasa untuk desa. Apalagi seperti Pak Bangun ini masih muda belia ini, bisanya ini untuk jadi nanti kalau udah ini kan bukan hanya kepala desa, nanti kalau dengan pengalaman yang membangun desa itu kan, kita pemerintah sekarang itu membangun tuh dari desa, nggak lagi dari kota, dari desa membangun itu. Dan kemampuan membangun dari desa itu bisa berguna nanti untuk langkah-langkah selanjutnya, untuk menjadi camat kah, untuk menjadi bupati, wali kota. Kita butuh yang itu, bukan orang-orang yang tiba-tiba dari entah mana, dari kota mana tiba-tiba datang ke desa itu menjadi kepala desa, menjadi bupati. Dia nggak ngerti bagaimana kondisinya. Nah, yang paham itu siapa? Pak Bangun dan teman-teman. Oleh karena itulah maka ini nanti ya Bu Rahima, Pak Dekan, Ibu Dekan, Bu Kakak Oni, itu cobalah dijajaki keinginan seperti dari katakan oleh Pak Bangun ini. Dibantulah Pak Bangun membuat RKA-nya, RAB-nya itu, yang menunjukkan di situ ada biaya untuk peningkatan kapabilitas aparat desa. Harus ada itu, jangan hanya disuruh kerja aja aparat desanya. Kerja, kalau salah dikit lapor ke polisi, itu kan nggak bagus itu, ya kan? Nah, jadi itu yang forum-forum seperti ini menurut saya sangat bagus sekali. Itu yang sudah dilakukan Ibu Rahima, kita harus apresiasi. Di situ menunjukkan bahwa kampus itu bukan menara gading, hanya asik aja dengan teori. Enggak, cukup. Bagaimana dirasakan oleh, seperti tadi kata Pak Bangun, kami sudah merasakan loh, bagaimana mahasiswa kita membantu itu luar biasa. Itu intinya pendidikan kita. Jangan hanya menghafalkan siklus akuntansi. Enggak adanya itu siklus akuntansi sekarang itu. Enggak ada. Yang ada adalah bagaimana akuntan bisa berperan dalam membangun kesejahteraan desa. Itu yang sudah dilakukan oleh Bu Rahima. Nanti mahasiswanya ikut ya Bu Rahima, jangan Bu Rahima sendiri aja mahasiswanya. Biar mahasiswa juga bisa melanjuti, bisa mengembangkan ke lebih yang banyak lagi. Itu Bu Rahima, silakan Pak Kakak Izata. Baik, terima kasih banyak. Tadi sudah dapat banyak wawasan ya terkait dengan pengelolaan dana desa dan beberapa kontribusi terhadap desa, dan sebetulnya ini juga sejalan dengan semangatnya Pancabudi ya Bu Dr. Rahima, membangun desa, membangun Indonesia. Nah, memang kenapa mahasiswa kita sekarang juga diarahkan untuk pengabdian ke beberapa desa binaan. Dan seperti saya menangkap beberapa poin dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak William Sinaga tadi, bahwa sebetulnya
sudah ada lembaga yang mengawasi dan bahkan banyak. Cuman balik lagi mungkin itu terkait juga dengan kompetensi dari aparatur desanya juga. Nah, di mana dengan adanya kompetensi itu mungkin akan membangun integritas dari si kepala desanya supaya mereka paham tentang apa yang mungkin harus dan tidak harus dilakukan, bukan hanya berdasarkan pada tekanan semata. Barangkali seperti itu. Dan juga tadi terkait poin adanya mungkin dalam bentuk e-budget kali ya, yang mungkin bisa disarankan atau yang bisa dilakukan oleh mahasiswa terutama di Pancabudi terhadap desa-desa binaan yang untuk memudahkan terkait dengan pelaporan keuangan di desa itu sendiri. Baik, kira-kira ada pertanyaan lain dari para partisipan? Mungkin kita masih ada satu pertanyaan lagi jika memang ada yang ingin ditanyakan. Dan sebetulnya cukup kali ya Mbak Jata ya. Oke, baik. Prof mau ngajar lagi. Oh, siap, baik. Terima kasih banyak. Baik, saya rasa sekian untuk seminar kita pada hari ini. Mudah-mudahan akan menambah wawasan dan juga kontribusi kita ya untuk bisa membangun desa, membangun Indonesia. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Rahimah dan juga Profesor Haryono Umar. Dan forum saya kembalikan kepada MC, Mbak Nana. Silakan. Terima kasih Mbak Zata sudah memimpin diskusi dengan para narasumber. Diskusi yang sangat menarik sekali untuk kita semua. Terima kasih lagi kembali saya ucapkan kepada kedua narasumber, Prof. Haryono Umar dan Ibu Dr. Rahimah. Udah berbagi ilmu, sharing ilmu dan pengetahuan terhadap pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta kegiatan webinar yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir sekarang. Semoga juga bisa menambah pengetahuan kepada kita semua untuk bagaimana cara pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa ini. Nah, akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, peserta webinar sekalian. Saya tutup kegiatan webinar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Iya. Sampai jumpa lagi ya. Saya izin live ya, Kakak Zata, Kakak Nana, Ibu Rahimah. Terima kasih, Prof. Iya, Prof. Oke. Salam sama Pak Rektor ya. Iya, Pak. Insya Allah disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi, para alumni semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa bergabung di Magister Akuntansi Unpad. Iya, benar sekali. Iya. Kita tunggu di Pasca Sarjana Unpad ya. Pasca Sarjana, iya. Oke.